Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat, para musyrif dan santri Madinah Quran yang insya-Allah kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah Subhanahu wa taala bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita dan anak-anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah Subhanahu wa taala kelak anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan taklim pagi ini kita akan lanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Namun sebelum itu mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk besan dari Bapak Ian, yaitu almarhumah Ibu Rosita Abdi binti Abu Bakar yang berpulang ke rahmatullah pada hari Selasa pukul 16 dan insya-Allah akan dimakamkan hari ini, hari Rabu menjelang zuhur di pemakaman umum Karet Bifak. Beliau adalah mertua dari putri sulung dari sahabat kita yaitu Bapak Ian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau. Allah Subhanahu wa taala kelak jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah beliau, dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah berkahi usia kita sehingga semakin panjang usia kita, bertambah umur kita, semakin istiqamah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai menafsirkan surah Al-Baqarah ayat ke-121. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Shadaqallahu maulanal azim. Jamaah rahimakumullah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap objektif, tidak mengeneralisasi terhadap apapun, terhadap hal-hal yang kita hadapi. Karena generalisasi ini adalah sesuatu perbuatan yang tidak adil. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa bangsa Yahudi dan Nasrani itu dengan berani mereka menyimpangkan agama mereka sendiri, dengan berani mereka merubah kitab suci mereka sendiri, Allah Subhanahu wa taala tetap menyebutkan bahwa ada di antara mereka yang memang masih betul-betul berpegang teguh kepada agama Yahudi dan Nasrani seperti yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan tentunya ini berlaku di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di zaman kita pada saat ini sangat sulit kita temukan ada bangsa Yahudi dan Nasrani yang masih berpegang teguh kepada ajaran agama Yahudi dan Nasrani seperti yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Isa alaihissalam.
Karena jamaah rahimakumullah, ketika bangsa Yahudi dan Nasrani betul-betul berpegang teguh kepada ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa tanpa disimpangkan, tanpa diubah-ubah, maka mereka itu akan masuk ke dalam agama Islam. Karena mereka menemukan isyarat yang jelas dan terang bahwa di dalam Taurat ada disebutkan tentang Nabi akhir zaman. Di dalam kitab suci Injil juga ada disebutkan tentang Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, rangkaian ayat-ayat ini merupakan 3 ayat yang menutup tentang penjelasan mengenai karakter Bani Israel. Dimulai pada ayat ke-120, 121, kemudian 122, dan juga 123. Ini merupakan rangkaian ayat-ayat yang menjadi penutup daripada penjelasan yang begitu panjang, dimulai pada ayat ke-40 surah Al-Baqarah sampai dengan 123 yang membicarakan tentang karakter Bani Israel dan logika materialisme. Jamaah rahimakumullah, supaya kita mendapatkan pemahaman yang utuh, saya akan kembali memberikan gambaran singkat tentang ayat-ayat terakhir yang menutup penjelasan karakter Bani Israel dan logika materialisme. Kita awali dengan ayat ke-120. Pada ayat ke-120, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa bangsa Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepadamu, wahai Muhammad, sampai kau ikuti agama mereka. Jadi jamaah rahimakumullah, ini merupakan penjelasan yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa karakter orang beriman itu adalah mengambil sikap yang tegas. Tegas di sini bukan berarti bengis. Tegas di sini jauh dari berarti kasar. Tetapi tegas di sini adalah betul-betul menjaga prinsip-prinsip agama, batasan-batasan agama, yaitu akidah dan ibadah, agar tidak dicampur dengan akidah dan ibadah dari agama lain. Ini yang disebut dengan tegas. Jadi tegas tidak berarti bengis. Tegas tidak berarti kasar. Tapi tegas berarti teguh pada pendirian. Kemudian jamaah rahimakumullah, pada ayat ke-120 Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita meniru, menyerupai orang-orang kafir, maka inilah hal yang membuat mereka menjadi ridha kepada kita. Dan ini merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah rahimakumullah, Rasulullah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka orang itu termasuk golongan mereka. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian jamaah rahimakumullah, dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba." Kelak manusia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Cinta di sini sudah tentu merupakan salah satu tanda ridha. Jadi kepada siapa kita akan dikumpulkan kelak di hari akhirat? Maka jawabannya sudah jelas, bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau orang-orang yang kita cintai itu adalah orang-orang yang saleh, maka insya Allah kelak di alam akhirat kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Tapi kalau kita cinta dan senang berkumpul dengan orang-orang yang jauh dari Allah, yang ahli maksiat dan lain sebagainya, maka Allah pun akan kumpulkan kita dengan golongan-golongan tersebut. Karena itu jamaah rahimakumullah, ingatlah bahwa masalah cinta dalam agama bukan hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Cinta pada agama itu akan menentukan kehidupan kita, kebahagiaan kita, dunia dan akhirat. Kemudian jamaah rahimakumullah, pada ayat ke-120 Allah juga menjelaskan bahwa petunjuk Allah lah yang sebenar-benarnya petunjuk. Petunjuk Allah lah yang paling benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna hudallah huwal huda." Katakan wahai Muhammad, petunjuk Allah itulah yang sebenar-benarnya petunjuk. Jadi jamaah rahimakumullah, ukuran benar atau salah,
ukuran tepat atau tidak, itu bukan ukuran pribadi masing-masing. Karena ketika kita mereferensikan satu peristiwa, satu sikap, satu keinginan, selera kepada ukuran masing-masing pribadi, maka kebenaran itu akan menjadi relatif. Masing-masing orang akan mengklaim bahwa dirinya yang paling benar. Dan ini kata Nabi merupakan tanda-tanda akhir zaman. Yaitu ketika orang menganggap kebenaran itu adalah sesuai dengan persepsinya sendiri. Kebenaran itu sesuai dengan pengetahuannya sendiri. Kebenaran itu sesuai dengan pendapatnya sendiri. Ketika itu terjadi, maka kebenaran akan menjadi relatif. Menurut saya benar, menurut Anda tidak. Menurut Anda benar, menurut saya juga tidak benar. Belum tentu benar. Karena itu jamaah rahimakumullah, benar atau salah, tepat atau tidak, jangan pernah kita kembalikan kepada ukuran pribadi kita masing-masing dalam masalah agama. Tapi kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Jamaah rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang kafah, yang menyeluruh. Sehingga segala sendi kehidupan, aspek kehidupan, ada aturannya di dalam Islam. Karena itu, jamaah rahimakumullah, benar atau salah, boleh atau tidak, apapun yang kita lakukan, di dalam ayat 120 surah Al-Baqarah ini, harus mengacu kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kebenaran yang sejati. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ke-120 melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini akan membuat selera kita tidak terbimbing sehingga hidup kita tidak terarah. Jamaah rahimakumullah, hawa nafsu ini sebetulnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Energi yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Tanpa hawa nafsu, roda perputaran kehidupan di dunia rasa-rasanya sulit untuk bergulir. Dengan adanya hawa nafsu, maka perputaran di bumi ini kemudian terjadi. Tetapi kemudian ketika berputar akan muncul kerusakan. Tabrakan di sana-sini ketika hawa nafsu itu tidak terbimbing. Nah, ketika hawa nafsu itu terbimbing dengan satu referensi, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah roda kehidupan akan berjalan sangat indah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah rahimakumullah, pada ayat ke-121 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita ini bersikap objektif. Memang terkadang kalau dalam tataran akademis, penelitian ilmiah, kita mudah untuk bersikap objektif. Yang sulit adalah ketika kita sudah merasakan sesuatu di dalam hati. Ketika kita sudah dihadapkan kepada satu masalah sosial. Sudah masalahnya suka atau tidak. Masalahnya cinta atau benci. Kadang-kadang jamaah rahimakumullah, cinta itu membuat buta dan benci itu lebih membutakan lagi. Sehingga ketika orang sudah cinta, semuanya menjadi bagus. Ketika seorang sudah benci, semuanya menjadi buruk. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap objektif. Dan ini memang perlu perjuangan dan perlu pegangan yang kuat, yang tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada ayat 121 Allah memerintahkan kita untuk bersikap objektif, yaitu dengan firman-Nya, orang-orang yang kami berikan Alkitab, yang kami berikan Injil, di mana mereka itu membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Merekalah yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini Allah jelaskan ketika ada 40 orang rombongan dari Habasyah, dari Ethiopia yang mayoritas beragama Nasrani. Mereka menerima kedatangan daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang hijrah karena meninggalkan diskriminasi dan penyiksaan di kota Makkah. Kemudian mereka mendengar ajaran Nabi Muhammad yang disampaikan oleh utusan para sahabat tersebut. Lalu kemudian mereka tertarik dan ingin menemui langsung Nabi Muhammad dan menyatakan masuk Islam. Akhirnya mereka berangkat dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Kemudian mereka sampai di kota suci Makkah dan menyatakan diri masuk Islam. Mereka ini masuk Islam karena mereka menemukan tanda-tanda
kenabian Rasulullah SAW di dalam kitab suci mereka, dan mereka tidak punya kepentingan apa-apa. Mereka tidak punya keinginan apa-apa. Mereka betul-betul tulus dan jujur membaca kitab suci mereka. Karena jamaah rahimakumullah, banyak orang-orang yang tidak tulus dan jujur membaca kitab suci. Bukan hawa nafsunya yang dibimbing oleh kitab suci, bukan hawa nafsunya yang diarahkan, dituntun, ditundukkan oleh kitab suci, tetapi banyak terjadi kitab suci inilah yang ditunggangi oleh hawa nafsu yang membaca dan menafsirkannya. Sehingga jamaah rahimakumullah, ketika ada satu kepentingan duniawi, maka kemudian dia cari-cari ayat-ayat dan dia paksakan ayat-ayat itu dengan berbagai penafsiran yang dipaksakan agar bisa seolah-olah menjadi legitimasi bagi kepentingan-kepentingannya. Jadi inilah jamaah rahimakumullah, orang-orang yang menunggangi Al-Quran demi kepentingan hawa nafsunya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Haqqa tilawatih. Jamaah rahimakumullah, haqqa tilawatih artinya sebenar-benarnya bacaan. Jadi ada tingkatan, yang pertama adalah tilawah. Tilawah itu membaca Al-Quran. Ketika seseorang membaca Al-Quran, maka dia bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar. Dia bisa membaca huruf Al-Quran. Dia bisa membaca ayat Al-Quranul Karim. Nah, kemudian ada tingkatan berikutnya, haqqa tilawatih. Memang membaca Quran itu satu huruf akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jamaah rahimakumullah, mukjizat Al-Quran yang akan merubah hidup kita, yang akan merubah hati, pikiran, sikap, dan perilaku kita, itu adalah ketika kita membaca Al-Quran dengan haqqa tilawati. Jadi ada tilawah, ada haqqu tilawah. Ada membaca dan ada membaca yang hakiki. Para mufassirin mengatakan makna membaca yang hakiki ini, seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada 4. Yang pertama, ketika membaca bertambah imannya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dan belum bertambah iman kita, maka kita belum menikmati Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran artinya ketika kita melewati ayat tentang surga, maka kita mohon, berharap betul masukkan ke dalam surga. Melewati ayat tentang neraka, kita berharap betul dijauhkan dari siksa api neraka. Ketika Allah memberi harapan, kita berharap betul. Ketika Allah memberikan peringatan, kita kemudian berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan bisa menjauhi peringatan itu. Jadi ada interaksi. Karena itu jamaah rahimakumullah, disunahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, ketika kita membaca ayat-ayat tertentu, kita melakukan sujud tilawah. Wasjud waqtarib, dan sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Umpamanya dalam surat Al-Alaq, kita disunahkan untuk sujud pada saat kita membaca ayat tersebut. Lalu kemudian seumpamanya kita disunahkan juga untuk menjawab di dalam hati, ketika misalkan Allah bertanya, Alaihissallahu biahkamil hakimin, dalam surat At-Tin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Maka kita disunahkan untuk menjawab, Bala wa ana lahu minasyahidin. Benar. Dan aku termasuk orang-orang yang menyaksikan hal itu. Nah, kira-kira seperti itu jamaah rahimakumullah. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang paling tinggi. Kemudian kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Jadi ada interaksi dengan apa yang kita baca. Dan tidak mungkin kita berinteraksi kalau kita tidak memahami apa yang kita baca. Jadi haqqa tilawatih itu memang menuntut kita untuk memahami apa yang kita baca. Tentunya jamaah rahimakumullah, ini tidak membuat kita harus menjadi ahli tafsir. Ini tidak membuat kita harus jadi pakar Al-Quran. Tidak. Bagi kita cukup ketika kita membaca Al-Quran, kita baca terjemahannya. Kemudian kita dengarkan tafsir-tafsir yang disampaikan oleh guru-guru kita. Seperti yang kita lakukan di majelis ta'lim yang kita cintai ini. Dengan mendengarkan tafsir-tafsir yang disampaikan oleh guru-guru kita, dengan membaca terjemahan ayat itu,
maka kita bisa memahami. Jadi jamaah rahimakumullah, mengejar kuantitas boleh, tetapi mengejar kualitas itu yang lebih diprioritaskan. Jadi jamaah rahimakumullah, kita baca 3 ayat penuh dengan pemahaman, kita pahami, kemudian kita amalkan apa yang ada di dalamnya, itu insya Allah akan jauh lebih baik daripada membaca tanpa memahami. Tapi meskipun demikian, membaca Al-Quran tetap lebih baik daripada yang lainnya. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, jujur di dalam mengamalkan dan memahami Al-Quran. Haqqu tilawati kama unzil. Jujur di dalam memahami Al-Quranul Karim. Ikhlas dalam memahami Al-Quranul Karim. Tidak ditunggangi oleh hawa nafsu kita. Ayat-ayat Al-Quran tidak kita paksa untuk melegitimasi kepentingan kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang betul adalah keinginan dan kepentingan harus disesuaikan dengan Al-Quranul Karim. Ketika berbenturan, maka betapapun menguntungkannya transaksi itu ditinggalkan. Ketika berbenturan, maka jamaah rahimakumullah, seorang mukmin akan mengambil sikap untuk meninggalkan apa yang dilarang di dalam Al-Quranul Karim. Ini adalah jujur di dalam memahami Al-Quran. Kemudian yang keempat, jamaah rahimakumullah, haqqa tilawatih adalah mengamalkan dan menerapkan hukum-hukumnya. Mengamalkan dan menerapkan hukum-hukumnya. Yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Nah, ini 4 hal yang merupakan indikator daripada haqqa tilawati. Jadi ada tilawah, ada haqqu tilawah. Tilawah membaca, haqqu tilawah ada 4 indikatornya. Ketika membaca bertambah imannya, kemudian ketika membaca dia berinteraksi, kemudian ketika membaca dia jujur memahaminya, kemudian yang keempat dia mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jamaah rahimakumullah, ini adalah apa yang Allah ingatkan pada ayat ke-121. Kemudian jamaah rahimakumullah, ayat ke-122 Allah Subhanahu wa taala kembali menyebut Bani Israel. Dan ini adalah ayat yang terakhir dalam rangkaian penjelasan Allah tentang karakter Bani Israel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah oleh kalian akan nikmat-nikmatku. Dan hal seperti ini sudah disebutkan 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yang alhamdulillah sudah kita pelajari tafsirnya. Uzkuru ni'matiya. Ingatlah oleh kalian nikmat-nikmatku. Karena memang Bani Israel ini karakternya akibat logika materialisme, mereka memiliki karakter kufur nikmat. Sehingga Allah ingatkan, syukuri, ingatlah nikmat-nikmatku. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, dan bahwa aku sudah memuliakanmu, memberikanmu anugerah dibandingkan dengan al-alamin, dengan alam semesta lainnya. Salah satu kemuliaan Bani Israel adalah ketika di dalam Taurat mereka disebutkan ciri-ciri secara detail Nabi akhir zaman yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Di antara keistimewaan lain yang Allah berikan, seperti diturunkannya hidangan dari langit, kemudian dipancarkannya 12 mata air dari sebongkah batu yang keras dan lain sebagainya. Di antara keistimewaan itu, Allah berikan penyebutan ciri-ciri Nabi akhir zaman yang detail di dalam kitab Taurat. Tetapi justru keistimewaan itulah yang diingkari oleh bangsa Yahudi dan bahkan mereka dengan berani merubah kitab suci mereka. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunsarun. Dan takutlah kalian, khafu dalam tafsir jalan lain dikatakan wattaqu, artinya khafu. Takutlah kalian
pada suatu hari di mana satu jiwa tidak akan bisa membela jiwa yang lain sama sekali. Wala yuqbalu minha adlun, pada hari itu Allah tidak menerima adlun, bermakna fidaun. Fida artinya tebusan. Jadi jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa nanti kelak di dalam neraka itu ada orang tua yang ingin ditebus oleh anaknya karena sudah tidak tahan dengan siksa api neraka. Ada orang tua yang ingin ditebus oleh putra-putrinya. Jadi jamaah rahimakumullah, ada anak yang pengen ditebus oleh ayahnya, oleh orang tuanya, oleh saudaranya, oleh kerabatnya. Saking hebatnya, dahsyatnya siksa di dalam api neraka. Tetapi itu semua sudah terlambat. Kalau kita ingin taubat, kalau kita takut masuk ke dalam api neraka, maka mulailah ketika kita hidup di alam dunia ini. Allah memberikan kepada kita kesempatan yang seluas-luasnya untuk memilih bagaimana corak kehidupan kita kelak di alam akhirat. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kalian pada suatu hari di mana jiwa tidak bisa membela jiwa yang lain. Wala yuqbalu minha adlun, tidak diterima tebusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'uha syafa'atun, dan tidak lagi berguna syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Wala hum yunsarun, dan mereka juga tidak ada yang menolong mereka, menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, tentunya ini berlaku dalam konteks orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingkar itu tidak akan diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Orang yang ingkar tidak akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih pembelaan dari orang lain. Jamaah rahimakumullah, sedangkan orang-orang beriman, jamaah rahimakumullah, mereka akan bisa diizinkan untuk menerima syafaat. Seperti yang sudah saya sampaikan, ada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kelak di alam akhirat orang yang paling teguh dan paling gigih untuk membela orang lain itu adalah orang mukmin kepada sahabatnya, orang soleh kepada sahabatnya. Karena itu bagi yang ingin mendapatkan pembelaan kelak di alam akhirat, jangan pernah jauh dari sahabat-sahabat yang soleh. Dan sahabat-sahabat yang soleh bagi kita adalah yang paling berharga di dalam hidup kita. Di antara hal-hal berharga dalam hidup kita, memiliki sahabat yang soleh adalah hal yang berharga dalam hidup kita. Karena itu jamaah rahimakumullah, jangan pernah bosan untuk bergaul dengan orang-orang soleh. Jangan pernah jauh dari orang-orang yang soleh. Selalulah berdekatan, berinteraksi, belajar bersama, bersenda gurau dengan orang-orang yang soleh. Karena mereka itu tidak hanya akan mengingatkan kita dan membantu kita di dunia, tapi yang jauh lebih penting lagi, mereka akan membela kita dengan sangat gigih di alam akhirat kelak, karena mereka menginginkan sahabatnya juga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Jamaah rahimakumullah, inilah ta'lim kita untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa kita fahami haqqa tilawatihi dengan sebenar-benarnya bacaan, dan mudah-mudahan menjadi ilmul yaqin, menjadi pengetahuan yang kemudian kita yakini, sehingga kelak kita akan menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, kita akan merasakan dengan diri kita sendiri janji Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa kashaftah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Pak Ustaz. Sama-sama.